1. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat dan krotos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini bersifat saling lepas atau independen dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga kekuasaan negara ini diperlukan agar dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, dan sedapat mungkin memenuhi keinginan rakyat. 2. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara, di antaranya, yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. 3. Klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cara menyampaikan pendapat. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campuran atau demokrasi gabungan adalah jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan material. Demokrasi jenis ini berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Yang ketiga, wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Yang kedua, demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. 4. Ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Posisi rakyat dalam sistem demokrasi sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan. Prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Ke-11 prinsip tersebut, yang pertama, konstitusionalisme. 2. Pemilihan yang demokratis. 3. Negara dan pemerintah daerah. 4. Pembuatan hukum. 5. Peradilan yang independen. 6. Kekuasaan presiden. 7. Media yang bebas. 8. Peran kelompok kepentingan. 9. Hak publik untuk tahu. 10. Melindungi hak-hak minoritas. 11. Kontrol sipil terhadap militer. 5. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Mewujudkan sistem demokrasi memang suatu hal yang tidak mudah. Diperlukan usaha dari semua pihak, terutama dari pemerintah dan masyarakat. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Dalam perilaku demokrasi, yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan hal-hal. Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga,
membudayakan sikap bijak dan adil. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.